Dan karena sudah bergabung bersama kita juga ada Mas Lukas. Selamat pagi Mas Lukas. Yang barunya pulang dari Baku ya. Ternyata dari China. Dari China? Oh beda. Beda ternyata. Ini gosip tadi pagi bilangnya dari Baku Mas Lukas. Tadi gue konfirmasi, iya. Kenapa beda sendiri Mas? Yang lain ke Baku, Anda ke China. Karena liputannya kebetulan mobil listrik. Oh. Ada yang mau masuk. Jadi ya liputan itu dulu, ngetes mobilnya dulu. Nanti kita gosip mobil listrik apa soalnya aku lagi nyari. Iya. Soal berarti kemarin tuh ada yang bilang semua orang pada pergi dengan sponsor beda-beda, tapi ternyata negara tujuannya juga beda-beda ya. Beda-beda ya. Kira semua ke Baku Nah ya. tapi kalau satu ini nggak berbeda-beda karena kita tetap akan ngebahas tentang timnas Indonesia yang nanti malam kan melawan Arab Saudi. Betul ya, Mas, ya. Arab Saudi ya. Prediksi skor Mas Lukas, kita buka dulu prediksi skor Mas Lukas. Ini sih nggak bisa diprediksi ya karena pilihannya cuma satu, pilihannya cuma menang ya Mas Budi ya. Langsung gas. Iya. Kalau nggak menang ya kita harus melupakan mimpi ke Piala Dunia 2026. Oh, apa ini penentuan? Ya karena posisi kita kan terbawah sekarang 3 poin. Dan sebenarnya persaingannya masih ketat karena cuma selisih 3 poin dari tim 23 dan 234 bahkan dan satu peringkat 5-nya Bahrain itu 5 poin. Jadi kita memang masih mempunyai 5 pertandingan, tapi ya itu kita harus menang. Karena menjadi satu-satunya tim yang belum menang di grup C kan. Iya. Dan kita peringkat terbawah ya Mas sekarang ya. Iya, peringkat 6. Iya. Tapi biar semangat bahasnya, katanya Mas Budi punya jersey Indonesia timnas waktu lawan Arab ya? Ada. Tahun berapa tuh Mas? 2013 atau 2007 Mas? Ini terakhir kali di kualifikasi Piala Dunia kita lawan Arab. Coba kasih lihat. Tahun berapa berarti Mas? Ini kualifikasi Piala Dunia 2006. 2006. Ya waktu itu main di GBK. Yang masih Ghazali ya Mas ya? Ya masih Ghazali Garment. Ini Gila, aparel gila. lokal, aparel asal Semarang. Bangga deh. Sekarang masih ada nggak tuh aparelnya? Udah jadi travel umroh. Bener ini gak bercanda, ini bener ini. Lucu banget. Gue pikir bercanda ternyata beneran. Tahu lagi Mas Budi, tahu lagi kalau dia udah jadi travel umroh. Karena pada saat terakhir itu ya kita sempat iseng, jadi nyari kan kalau di Google kan saya bisa nyari ya ini logo ini jadi apa gitu. Nah itu ada foto, jadi dia kayak satu rombongan travel gitu datang ya umroh jadi Ghazali. Ya kita doain, insya Allah lebih gampang bisnisnya ya kalau travel umroh ya tiap tahun ada itu mah tiap bulan juga ada. Kayak gitu. Aduh ya Allah. Ya ini jersey lokal yang kita pakai di kualifikasi Piala Dunia 2006 ya. Makanya di 2004 sih pertandingannya 2004. Iya, kualifikasi soalnya ya kayak kita sekarang kan 2 tahun sebelumnya lah gitu. Waktu itu sih kalah 1-3 ya. Oh, kasus 3. Tapi memang kalau secara level ya memang Arab Saudi, Jepang itu kan memang level top ringnya Asia ya. Jadi memang ya paling enggak nanti bisa hasil imbang itu agak sedikit bisa membuka, tapi dengan catatan nanti lawan Cina sama Bahrain sabu bersih. Itu masih ada sedikit bisa peringkat 4 Ada masih harapan bisa gitu lah, ya? bisa ke peringkat 4 untuk ke babak selanjutnya. Cuman Enggak, ya tapi gue yakin Mas, gak bisa Mas. Karena pemain kita sekarang lagi gila banget, lagi bagus-bagusnya banget. Jadi gue yakin hari ini pasti menang. Amin. Iya. Amin. Terus kalau posisi kita di klasemen sekarang gimana Mas kalau dibandingin sama Arab nih? Arab Ya, di mana? Arab sekarang peringkat 2 dengan 6 Buset. poin. Di bawah Jepang ya? Di bawah Jepang. Jepang udah melaju sendirian ya. Dia emang udah 13. asik sendiri ya. Jepang mah. Jepang karena memang dia terkuat di Asia ya memang pantas dia ada di urutan pertama. Nah, yang patut menjadi perhatian nanti adalah lini belakang dan lini depan sih. Karena kemarin kita beberapa kali membuang peluang ya Mas Budi ya. Betul. Membuang peluang, lini belakang melakukan blunder. Ya hasilnya yang seperti itu. Kita beruntung kemarin tidak kalah lebih dari 4 gol. Iya kan, aku juga merasa kayak perjuangan itu luar biasa banget tahu dengan 4-0 pun gitu ya. Kita bertahan dengan sangat baik sekali ya Mas ya. Ya nggak baik juga sih pertahanannya karena kebobolan 4 gol. Tetap jujur. Mas kirain akan ada 1 aja ngegolin ternyata 0 ya. Iya, Tetap ya lawan Jepang mah. Dan hasil kemarin itu lebih buruk dari Piala Asia kemarin kan. Kita kalah 3-1. Lawan Jepang tuh ya. Terus gimana Mas kalau misalnya Indonesia menang atau kalah, atau ya menang udah pasti yang kita harapkan ya. Tapi kalau seri let's say itu apakah ada harapan juga? Ya ada harapan, tapi kita harus menggantungkan pada pertandingan hasil pertandingan lain kan. Jadi sebisa mungkin kita harus bisa menentukan nasib sendiri sih, jangan selalu menggantungkan nasib pada tim lain. Seperti itu. Dan yang patut menjadi catatan lagi, kemarin itu lawan Jepang kita memaksakan build up dari belakang. Padahal di lini tengah kita kalah jumlah, kalah kualitas, bener kata Mas Budi. Dan di lini belakang juga panik kalau dipres sama Jepang. Yang Jepang presnya gila banget sih kemarin, dari tepi kotak penalti udah mereka 2 pemain 3 pemain ada di situ.
Iya. Begitu. Kemarin kan ngobrol juga sama redaktur Detik Sport juga sama Mas Afif ya. Jepang yang jago siapa? Semua Indi, semua subur semua mereka itu kan Iya, kayak iya. gitu. Jepang udah 40 gol Indi di Subur kualifikasi makanya Piala bener ya. Dunia, iya. Dan Jepang itu memang bagusnya semua pemain yang dipanggil ke timnasnya untuk kualifikasi Piala Dunia itu adalah pemain yang rata-rata banyak kan emang main di Eropa dan di Eropanya tuh di klub-klub yang emang Liverpool ya ya. Liverpool, Ya. Celtic, terus Hamburg gitu-gitu. Cuma klub-klub yang memang istilahnya di divisi utamanya dan memang klub-klub bagus gitu. Iya. Dan mereka bermain. Bintang dunia ya. Dan mereka jadinya. bermain betul Iya, dan betul. mereka bermain Dan mereka reguler bermain, gitu. iya, itu yang Jadi penting memang Jam terbang Iya, saya. jam terbang. jadi emang levelnya memang kalau Jepang kita nggak usah ngomong itu udah paling sekarang di Asia mungkin paling bagus memang Paling Ya, tinggi ya. peringkat Jepang. 15 di ranking FIFA juga kan Iya. Mas ya. Oke. Nah terus gimana Mas, kan ini juga timnas Arab kan Gue punya. enjoy aja dah. Iya, makan aja makan. Soalnya kayak beneran kayak berasa lagi nonton bola gitu. Iya. Lagi dengerin cerita orang tapi ambil ngemil kan paling enak ya. Bener, Bener ya. Jadi nanti yang bakal ya udah strateginya STY aja nih Mas gitu. Karena kan mulai bermunculan juga nih coach-coach online ya yang banyak yang bilang Iya, iya. apalah itu. Ya, Sintayong harus berani tampil menyerang, sedikit lebih menyerang sih. Tapi jangan lupa pertahanan juga. Karena dalam beberapa pertandingan terakhir kemarin kan kita hanya menunggu ya Mas. Menunggu di belakang, menunggu kesempatan untuk serangan balik. Dan ternyata serangan baliknya juga nggak efektif. Seperti itu. Karena lini tengah kita kalah dan kita nggak bisa mengalirkan bola sesuai harapan. Mungkin yang terakhir berhasil itu ya cuma di Bahrain ya. Yang kita Iya. serangan balik berhasil tuh di Bahrain doang. Sementara di Cina kita berusaha mendominasi tapi malah kecolongan gol. Nah, jadi itu yang harus menjadi catatan bagaimana kita bermain build up-nya lebih efektif, bagaimana kita lebih efektif melakukan penyelesaian akhir. Ya semoga nanti di lini depan ada rotasi. Karena kemarin terbukti Ragnar Mangun juga nggak bisa lagi menyelesaikan peluang emas ya. Dan Rafael Struijk juga kurang klinis di depan gawang ternyata. Nah, 3 pemain depan itu mungkin bisa dirotasi Hoki atau Ramadan Sananta yang memang pemain nomor 9 bisa dimainkan oleh Sintayong seperti itu. Oke. Dengar-dengar Arhan dimainin ya pertama sekarang kayaknya. Kayaknya enggak sih. Kayaknya aku juga berharap makanya langsung tanya aja. Mas, tapi nanya juga nih ke Mas Budi, kalau lagi ada timnas gini, ini teman-teman dari tadi komunitas KJTI itu auto semua kumpul juga nggak sih Mas? Ya, biasanya ngumpul. Dari ngumpulnya antara ada yang sebagian nonton bareng. Jadi nonton langsung ke stadion, ngumpul dulu di mana gitu janjian, terus masuk bareng gitu. Ada juga yang biasanya ngumpul spot ada nobar atau apa gitu di situ. Itu juga ada. Apalagi kalau misal pertandingannya itu di luar Indonesia, nah itu biasanya kita ada nobar. I see. Biasanya ngajak pemain-pemain legend untuk ngobrol di situ gitu. Jujur Mas, kalau nonton di GBK apakah nagenin pulangnya jersey langsung? Nagenin loh bahasa. Iya, langsung. Gak boleh keluar ruang ganti, mana bekas jersey tadi, langsung Dia ditalakin juga Mas. nontonnya itu bukan nonton pertandingan tapi nontonin yang mana yang bakal Iya, benar. bawa pulang Di ruang ganti. gitu. Iya. Apakah ada adegan itu juga Mas langsung dipalakin nih Mas? Enggak juga sih Nunggu kalau dulu kayak ya? gitu. Ya, karena kalau dari saya ya, mungkin kalau dari teman-teman yang lain emang ada yang mungkin Nungguin. emang ya dia spesialis nyari jersey yang baru, Mas pemain Wan baru gitu gitu. ya. Nah, Mas Wan yang langsung baru, pemain baru nih. Kalau saya lebih cenderung suka yang era-era 90-an 2000 sih. Makin jadul, makin vintage, makin Ya, banyak history ya Mas karena ya. kalau jersey yang dipakai timnas sekarang kan kita bisa mengkreasikan itu sebagai istilahnya sama kayak yang persis yang dipakai pemain nih. Oh, Dari iya. jersey player isunya bisa dibeli, name set original bisa dibeli. Nah, itu yang agak akhirnya saya untuk tidak ke situ lah kayak Nggak karena mendalam itu ya. karena takutnya itu tadi ada yang mengaku-ngaku oh ini match bond ini karena akhirnya kan kita sempat menyampaikan ke federasi, ke aparel juga, kenapa jersey bekas pakai pemain ini tidak di treatment seperti di Eropa. Jadi di treatmentnya itu dibikin lelangan. Entah itu untuk buat charity atau memang untuk sebagian untuk pemasukan dari federasi itu nggak masalah. Jadi tapi ada legalitas bahwa jersey ini pernah dipakai di match apa dari federasi dan itu ada tanda tangan. Gila kayak kita ijazah ya legalitas, Ya, bayangin ya. kalau di figura lebih bagus lagi, tapi kalau tanpa figura pun nggak masalah. Yang penting ada legalitas dari federasi karena Ya. event itu di Inggris salah satu toko terbesar jersey bola di Inggris, Classic Football Shirt, itu tidak pernah mau menerima match won tim-tim yang tidak ada legalitas dari federasinya gitu. Jadi mereka pun mau ngejual jersey match won, mereka nggak mau cuma sebatas ngaku oh ini dapat pemain dari sini ini. Dia nggak mau, tapi harus ada legalitas dari federasinya. Nah, kenapa di kita tidak di seperti itu kan aja? Karena di klub-klub Liga Inggris ketika
ada event tertentu pun mereka melakukan itu. Bahkan timnas cewek Belanda kemarin yang dipakai melawan Indonesia, jersinya itu langsung dilelang di eBay. Jersey seluruh skuadnya untuk charity. Oh iya, nah, kita pengennya sih ada kayak gitu. Iya, kalau kayak gitu saya mungkin akan ikut membeli karena saya tahu ini legalitasnya jelas. Dilihat tuh Mas Budi banyak ya. Iya, karena dia ngomong gitu. Kalau seperti itu saya akan langsung membeli. Terus ada panggilan sosial juga ya itu buat charity gitu. Masya Allah. Tawarin dulu dong, kita jangan nasi sendiri makan. Silakan, mohon maaf dari kalau ngeliat ini baru aja dibuka. Oh, boleh. Sorry banget nih karena sebenarnya ya kenapa tadi kita ngomongin kayak ginian, karena yang menarik adalah kalau ngomongin tentang cemilan Kusuka yang satu ini tuh nggak cuma ada di Indonesia doang. Betul. Tapi sebenarnya Kusuka juga ada go international ya. Gokil. Udah ada di USA, udah ada di UK, udah ada di Korea, dan masih ada di mana-mana lagi. Nah, kita belum konfirmasi nih di Arab Saudi ada apa kagak ya. Nanti kita coba cek dulu ya. Tapi kalau ada supporternya Arab nonton di Indo sambil nobar makan Kusuka boleh ya. Boleh banget. Karena aku suka, kamu suka. Bener. Nah, dan bahkan tuh mereka tuh sudah mendapatkan capnya FDA-nya USA yang ya kayak kita tahu lah ya, kalau misalnya dapetin FDA-nya dari USA tuh udah susah banget buat didapetinnya. Jadi kualitasnya udah gak perlu diragukan lagi gitu. Gak nyemulu nih. Enak. Ini kesukaan aku yang original karena buat aku cukup gak terlalu manis. Nah ternyata pas aku icipin juga enak banget ya yang kan, original ini. original kan. Aduh. Karena apa sih Ndi? Karena Kusuka, Aku suka, kamu suka. Ya. Lanjut lagi ya kalau gitu. Mereka udah ditawarin alhamdulillah jadi kita gak sibuk sendiri ya. Iya. Mohon maaf, kita hanya menyediakan makanannya, minumnya enggak. Jadi nanti kalau seret-seret dikit mohon izin. Kita tunggu lagi ada sponsor yang lain masuk ya. Nggak tahu kapan tapi bener. Mas Dokas tapi suka kalau nonton sambil pakai jersey juga atau mungkin gak harus ke stadion sambil nobar gitu. Kalau liputan gak pakai jersey sih biasanya. Oh. Ya. Karena memang ya dari kantor ya udah pakainya pas pagi apa udah gitu. Tapi pakai ID ya kebetulan Tapi ya. pakai ID. Tapi berarti pas wearan Indonesia lawan Jepang dirimu lagi ada di Cina ya? Enggak, udah nonton. Oh, Jadi nonton. malam landing, tidur dulu, Berangkat ke GBK. Ya. Keren. Berangkat langsung liputannya berita naik langsung. Betul. Jadi ini hari ini adalah pertandingan Indonesia melawan Arab Saudi di jam 7 malam, betul ya Mas ya? Iya. Di GBK akan diselenggarakannya gitu. Jadi silakan teman-teman kalau misalnya mau nobar dan mau lain sebagainya karena udah dipastikan kalau tiketnya mah udah pasti habis ya Mas ya? Udah habis. Udah gak mungkin dapat lah ya. Ya. Oke. Ya oke. Mas mungkin menyeret-nyeret ke prediksi tadi ya meskipun ya secara on paper Jepang Arab tuh di atas kita. Tapi kemarin kan kita terakhir main lumayan bisa mengimbangi gitu ya Mas ya. Ini sekarang kita di rumah sendiri, supporter kita juga kan terkenal lumayan pressure ya buat lawan. Apakah itu ada jadi nilai poin? Jadi nilai plus? Apakah kira-kira bisa nih kali ini menang gitu? Ya harusnya dukungan supporter yang 70.000 itu bisa memompa semangat para pemain ya. Apalagi ini pertandingan yang wajib dimenangin. Karena ya mau nggak mau kita harus menang kalau mau menjaga mimpi ke Piala Dunia. Semoga tidak menjadi tekanan buat para pemain sendiri dan menjadi beban ya Mas ya. Karena itu dua mata pisau karena dukungan besar itu bisa menjadi tekanan atau malah menjadi dukungan seperti itu. Main lepas aja, main enjoy. Karena beberapa pertandingan terakhir di kandang itu malah nggak melihat pemain kita main enjoy. Ya. Udah mulai kerasa ada ininya kan? Iya, ada beban. Ya. Karena kayak ya masa nggak menang sih di rumah sendiri malah gitu kali mikirnya ya. Dan udah masuk di tahap ini gitu kali ya. Jadi kayak wah ini harapan dari masyarakat Indonesia udah banyak banget buat kita. Jadi kita harus mengemban beban yang cukup berat. Dengan tidak bermainnya Kevin Dix misalnya Mas akan berpengaruh banyak gak Mas? Di lini belakang gak ada masalah sih sebenarnya. Aman ya? Yang di lini depan yang menjadi masalah. Karena dalam beberapa pertandingan Sintayong gak melakukan rotasi ya. Ragnar, Rafael Struijk dan mungkin sayap kanannya ada Yakub Sayuri atau kadang-kadang ya Marcelino. Nah itu yang sebenarnya harus diciptakan persaingan di lini depan. Kalau satu orang sedang nggak main bagus, diganti yang lain lebih bagus ya harus diciptakan persaingan seperti itu. Aku berharap Rafael Struijk akan mencetak gol Mas. Manjai. Banget gue tenayang. Gak apa-apa. Yang penting harapan-harapan juga kita butuhkan di sini ya. Betul. Oke. Berarti itu salah satu yang sebaiknya dilakukan begitu ya Mas ya untuk pertandingan nanti malam. Iya. Kalau dari Mas Budi sendiri Mas, harapannya seperti apa Mas buat pertandingan nanti malam Mas? Harapannya sama, pasti menang harapannya. Karena memang untuk menjaga asa itu memang harus menang. Oke. Itu harus menang. Tapi
balik lagi, kita sebagai supporter kita mendukung baik itu menang apa kalah. Kalau bahasa KJT itu sempat tercelotel lah dari era-era kita awal mulai itu, mendukung timnas itu adalah patah hati yang disengaja. Aduh. Karena kan dulu ya, sekarang siapa tahu udah ada perkembangan dong. Karena kita ngelihat dari dulu tuh ya udah kita ekspektasinya udah terlalu tinggi, tiba-tiba dijatuhin. Ya itu sebenarnya nggak masalah, itu memang dinamika sebagai pendukung. Tapi di sisi lain kita memang harus logis sebagai pendukung, ya jangan sampai menyerang akun sosmed pemain juga, karena lagi kayak gini kan masa dia udah berjuang untuk Indonesia masih harus diserang dengan netizen. Ya memang kita kritik itu bagus, tapi jangan hujatan. Itu aja sih. Dan yang penting kalau bisa menang kita, karena Arab Saudi juga secara lini depannya juga sedang tidak baik-baik saja. Mereka juga seret dalam menciptakan gol. Itu salah satu kunci juga nanti kita bisa menang. Ya kalau pengennya menang, tapi realistis atau gimana pun ya kalau memang hasilnya seri atau imbang kita harus tetap dukung. Itu aja sih. Kalau dari saya. Tadi sama Mas Lukas juga Mas, meskipun sekarang baru kan coachnya ya si Arab itu tuh, terus katanya langsung bikin gebrakan lawan Argentina langsung menang gitu. Enggak, lawan Argentina itu di Piala Dunia 2022. Oh 22. Tapi sekarang si coach yang baru ini gimana Mas menurutmu? Pelatih Prancis kan dia tuh ya? Iya, pelatih Prancis ya, dengan dia pernah memegang Arab sebelumnya ya mungkin para pemainnya juga sudah tahu apa yang dimaui sama pelatih baru ini. Jadi ya mungkin nanti Arab akan berbeda saat dilatih Mancini bermainnya. Cuma ya kemarin lawan Australia mereka 0-0 dan ditarik ke belakang lagi, mereka sudah tidak mencetak gol dalam 3 pertandingan. Oke, ini tuh udah coach baru semua ya? Sebelumnya cuman di Mancini, cuman di Australia mereka masih gagal mencetak gol dengan pelatih baru. Dengan lini depan yang sekarang katanya Arab Saudi lagi pada syarat-syaratnya ini, apakah ini adalah kesempatan untuk Indonesia sekarang punya harapan lebih terhadap timnas? Ya itu harus dimanfaatkan. Harus dimanfaatkan karena ternyata Arab Saudi finishingnya juga jelek gitu. Kita juga harus lebih bagus dari mereka dalam memanfaatkan peluang seperti itu. Berarti chance-nya ada ya Mas ya? Ya ada peluangnya. Peluangnya ada. Bursa Darwan prediksinya sih 1-1 ya. Hasil akhirnya nanti malam, tapi Indonesia masih punya kesempatan untuk menang 1-0 atau Arab juga bisa menang 1-0. Nah itu tergantung kita di lapangan nanti bagaimana menyikapi situasi pertandingan. Amin ya. Mas, ini ada nggak sih teman-teman KJTI yang ultras juga? Karena siapa tahu ada gebrakan lagi kayak kemarin tiba-tiba ada Godzilla. Sekarang ada apa ya? Ada teman-teman ada Aladin, KJTI Mas? Yang nggak tahu, tapi nggak bisa dibocorin juga. Tapi memang ada teman-teman dari KJTI juga yang memang terlibat sama La Grande, itu juga ada. Ada yang terlibat sama Ultras Indonesia, itu juga ada memang. Aduh. Karena Korea itu biasanya surprise ini. Iya. Emang hanya di TKP ya. Lihat banget, apalagi ini gebrakannya ditinggal dikit ada aja kan gebrakannya. Sebenarnya aku tuh dalam hati mikir itu kasihan gak sih yang di belakangnya? Atau mereka udah biasanya kan mereka tribun yang sudah dikhususkan untuk mereka ya. Ya begitu. Jadi semua yang ada di situ biasanya La Grande Indonesia, yang di sana Ultras Garuda. Jadi memang tiketnya itu mereka udah koordinir sendiri sebenarnya. Nah, misal ada yang kebetulan tidak tahu dia duduk di situ, ya mau nggak mau itu konsekuensinya, karena memang dari awal mereka biasanya di sosial media udah memberitahu juga bahwa ini tribun di belakang gawang ini milik Ultras, ini milik La Grande. Jadi nanti kalian bantu koreo. Jadi misal di menit-menit awal tidak dapat momen pertandingan ya karena memang di situ posisinya gitu. Jadi memang aja gitu ya. Dari dulu. Jadi kalau memang tiba-tiba ada yang protes ya gimana ya, dari dulu udah kayak gitu. Dan memang itu dialokasikan PSSI untuk 2 supporter itu, kelompok supporter itu. Untuk mereka berkreasi makanya ya sebagus-bagusnya. Dan memang sepak bola kan jadi lebih menarik dengan adanya mereka kan. Betul, lebih hidup juga. Mas Budi, terakhir deh, ini kan udah datang ke sini jauh-jauh bawa jersey ya. Kalau dari pandangan Mas Budi, sejauh apa sih ya bisa dibilang ngoleksi jersey ini tuh investasi yang menguntungkan? Apakah benar seperti perempuan mengoleksi tas, Mas? Akan naik terus harganya, apalagi dilengkapi kalau kita cewek ada entropy, ada apa untuk melegalisir dan memvalidasi bahwa ini tuh asli loh, apalah gitu. Ya itu, untuk jersey timnas ya, kita khususnya ke timnas ya, nilai investasi pasti ada, bahkan sekarang lagi tinggi-tingginya nih nilainya. Bahkan jersey yang tadi dibilang template atau teamwear yang kita bikin baru, maksudnya bikin sendiri pun itu sekarang nilainya udah tinggi, udah di atas 1 jutaan lebih ya. Dan itu sebenarnya kalau dari sisi kita ya akan membantu industrinya ya, karena ya apalagi sekarang kan jersey-nya para lokal ya, dan itu kalau dia dilengkapi dengan PES, dengan nama, dengan turnamennya apa, itu juga akan menambah nilainya, apalagi dengan tanda tangan ya, itu akan menambah
nilainya, apalagi nanti kalau misal memang federasi men-ACC untuk mereka membuat legalitas, oh ini jersey Marcelino ketika lawan Arab gitu-gitu. Nah, itu akan makin tinggi nilainya juga. Nah, di sini kita sebagai komunitas, istilahnya kalau KJTI itu ada campaign. Jadi satu orang satu jersey original timnas Indonesia. Jadi memang kita mengkampanyekan untuk pembelian jersey original, karena dengan membeli jersey original kita membantu timnas secara tidak langsung gitu. Selain kita datang ke stadion, kita bisa juga mendukung timnas dengan cara membeli jersey originalnya. Karena ada royalti juga Indi. Karena federasi. Kalau misalnya buat federasi, misalnya kita membeli satu jersey timnas, nanti ada berapa persen yang diberikan untuk PSSI sebagai pembiayaan timnas. Guys, janganlah kau buang-buang uang kau untuk tim luar, tapi jersey timnas tidak kau support ya. Kamu ngomong sama suami sendiri ya? Udah, ada dia banyak juga ya. Tapi suka dikasih sih kalau timnas, makanya dia mau jadi support apa enggak ya kalau gitu. Ya mau supportnya ntar beli buat istrinya. Oh iya benar. Kamu juga punya. Aku juga minta juga. Ya jangan minta kalau gitu, astagfirullahaladzim. Aku tadi lagi mau yang apa tinggal ngeprint, soalnya ini aku mau yang Jenner karena paling dekat dengan klan Kylie Jenner ya. Jadi aku udah browsing Orat Mangun apa Jenner, aku milih Jenner. Tapi ngomongin itu loh, ngomongin nameset pemain ya. Nameset pemain sekarang aparel yang sekarang Erspo ini juga ngasih royalti untuk ke pemain ketika namanya ditaruh di sini. Oh, jadi banyak berlomba-lomba ya, juga misal ya. Kakak tadi minta Jenner. nama Orat Mangun atau Jenner. Nah, itu ada beberapa persen yang langsung ke Jenner Oh, apa Orat Mangun. Nice Ini banget. alhamdulillah masih makin bener industrinya ya, paham nggak? Jadi semuanya dapat lah. Rata lah ya. Oke. Mungkin kalau pertanyaan terakhir harapan-harapan gitu udah biasa ya. Harapan terhadap timnas juga ya kita mah doainnya menang. Harapan terhadap wasitnya gimana? Karena mohon izin, karena wasit juga kemudian seringkali menjadi sorotan ya. Harapannya terhadap wasit nanti malam seperti apa, Mas? Ya semoga bisa memimpin dengan adil aja. Atau harus posting doa nggak kayak gitu yang setelah pertandingan sama Bahrain ya? Posting doa biar nggak dihujat. Iya benar, yang berikutnya kan pemain si wasit berikutnya buat pertandingan berikutnya Indonesia tuh langsung Posting doa. mengelantunkan doa ya, mudah-mudahan ya kita doakan juga mudah-mudahan pertandingan nanti malam bisa memberikan angin segar lah buat Indonesia sendiri dengan penambahan poin ya Mas Semoga ya. tampil lepas. Tampil lepas bener, have fun aja ya, itu dia. Enjoy mainnya biar bisa mulai hasil yang maksimal. Betul, betul. Soalnya kemarin-kemarin main di kandang malah mainnya nggak lepas. Iya. Jadi Sekarang kepikiran. rumputnya juga udah lebih bagus kan. Tuh para penyembah rumput FIFA ya. Kita doakan sekali lagi ya Mas ya. Kalau Mas Suka sudah aman, udah tahu jangan tidur lagi. Kalau Mas Budi kayaknya baru pertama kali Mas Budi. Jadi kita punya tagline. Betul. Tagline nih kalau kita ngomong detik pagi. Jangan tidur lagi. Nah. Karena aku lagi pegang ini ya, tapi Iya. gerakannya bebas aja sih Mas. Tapi hati-hati ya, mohon maaf sekali lagi Mahal. Jadi tolong jangan terlalu aktif. Dia uang masuk kuliah aku dulu kayaknya ya. Jangan tidur lagi, tapi gerakannya bebas Mas Budi. Aman ya? Aman. Sambil pegang mic ya. Ya. Sekali lagi Detikers, istirahat nih siang ini ya, terutama buat yang mau nonton nanti malam. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mendapatkan suasana yang menyenangkan juga dengan hadirnya timnas Indonesia nanti malam di GBK melawan Arab Saudi dan juga membawa kemenangan untuk Indonesia. Amin ya, kita tunggu lagi update-nya besok. Nanti kita akan bahas-bahas lagi, terutama kalau menanglah timnas kita ya. Karena kita akan selalu hadir setiap hari Senin sampai Jumat, detik paginya dari jam 8 sampai dengan jam 11. Dan jangan lupa juga follow sosial media kita untuk lebih update. Dan buat hari ini sebenarnya follow-nya Detik Sport juga karena terupdate itu ada di situ. Aku aja kalau ngecek langsung di situ ya. Silakan di follow Detik.com dan juga Detik Sportnya di Instagram, TikTok, another social media di X, di YouTube dan lain sebagainya. Dan jangan lupa kita juga ada go live on YouTube ya. Kalau gitu kita ketemu besok lagi ya Detikers ya. Dimana lagi kalau bukan di Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Bye guys.